Terusnya aku mikir-mikir kan, apa yang harus aku pilih nih? Karena kan aku banyak saingan juga dong di sini. Itu di pikiran saya udah mulai, aduh, jangan barang hidup lagi deh. Jangan barang hidup lagi, saya nggak mau bunuh lagi, saya nggak mau bunuh lagi. Selamat sekali lagi pada Ingrid. Kamu sudah memenangkan tantangan Mystery Box. Kamu akan memilih satu bahan utama di antara 3 bahan yang berada di depan kamu. Di depan Chef Master itu ada satu box coklat, satu box lagi, satu box gitu kan, ada 3. Makin deg-degan aku. Pilihlah bahan utama yang benar-benar kamu kuasai, atau pilih bahan utama yang menurut kamu akan memberikan tingkat kesulitan yang sangat tinggi buat kontestan lainnya. Mari kita buka dan lihat bahan yang pertama. Paru. Paru. Udah lembek-lembek gitu lagi kelihatannya. Masak apa nih paru? Otak. Otak. Aduh, pusing aku jadinya. Tidak. Oh my God. Aduh, ngebersihinnya aja aku nggak tahu nih. Paru akan lebih mudah diolah bila direbus dulu dengan menggunakan jahe agar menghilangkan bau amisnya. Lalu ada otak sapi, dan untuk menghilangkan lendir dari otak ini lebih baik direndam di air panas dan garam. Konon meningkatkan libido pria. Fun facts. Lidah sapi yang paling sering digunakan untuk orang Indonesia biasanya dibuat steak atau rica-rica atau apapun juga. Cara paling benar mengolahnya ini bisa langsung direbus dengan menggunakan spices atau bumbu, lalu dikupas kulitnya atau dikupas dulu dan direbus sampai benar-benar empuk. Kamu pilih yang mana? Terusnya aku mikir-mikir kan, apa yang harus aku pilih nih? Karena kan aku banyak saingan juga dong di sini. Bahan utama apakah yang akan dipilih Ingrid untuk dimasak oleh seluruh kontestan? Telah bersama-sama kami ke dapur MasterChef Ingrid, di mana dia mendapat 3 pilihan untuk bahan utama dalam tantangan Invention Test kali ini. Saya melihat ada kotak yang ditutup oleh kain hitam. Itu di pikiran saya udah mulai, aduh, jangan barang hidup lagi deh. Jangan barang hidup lagi, saya nggak mau bunuh lagi, saya nggak mau bunuh lagi. Sekali lagi saya dibikin deg-degan. Saya takut hari ini invention testnya itu seperti kemarin, membunuh ikan lele hidup atau sesuatu yang berbau membunuh sesuatu yang hidup. Pusing. Bahan pertama adalah paru sapi. Paru sapi. Bahan yang kedua adalah lidah sapi. Dan yang ketiga adalah otak sapi. Ingrid sudah memutuskan bahan utama yang akan kalian masak, yaitu otak sapi. Ternyata yang dibukakan itu otak sapi. Takut, jijik, terus ya gimana ya, kan saya nggak pernah masak gitu. Oh ternyata otak sapi itu gitu ya.
otak sapi. Sama aja, saya juga belum pernah makan otak. Apalagi lihat otak bener-bener utuh, sebongkah, masih baru, masih fresh. Otak sapi biasanya banyak juga digunakan di masakan Indonesia. Hampir kebanyakan kita temukan di masakan seperti Padang atau di Jawa juga ada. Itu otaknya ditumpuk-tumpuk, warnanya pink, ada darahnya, terus ada bentuk-bentuknya itu. Aduh, visualnya nggak bagus banget deh. Saya udah nggak kepikiran itu mau masak apa. Kaget, bingung. Soalnya saya nggak pernah masak dan nggak pernah makan otak sapi, karena itu kan termasuk jeroan ya. Saya menghindari hal-hal seperti itu. Mulailah berpikir dari sekarang apa yang akan kalian buat di tantangan invention test ini. Mungkin kelebihan aku tuh udah pernah makan otak, gitu kan. Aku yakin banget di antara peserta itu ada yang belum pernah makan otak. Sebagai pemenang, Ingrid kembali diuntungkan dengan memilih bahan-bahan masakan pendukung dalam waktu 5 menit. 3 menit lebih lama dari kontestan yang lain. Dengan teknik aku, dengan masakan model Indonesia atau Asia, aku bisa memenangkan ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk yang lainnya, kalian mendapat waktu hanya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Dan kini, giliran kontestan lain untuk memilih bahan makanan dari dapur MasterChef hanya dalam waktu 2 menit saja. Ketika kita harus pergi ke kitchen untuk ngambil bahan, itu saya langsung berpikir, ini otak mau dimasak apa ya, ini otak mau dimasak apa ya. Saya ambil aja semua bahan yang ada, tapi memang saya berpikir saya pengen masak masakan yang dikukus. Ya udah, saya akhirnya cari bahan-bahan yang kira-kira apa ya yang dikukus. Saya juga agak bingung gitu, mau saya masak apa gitu ya. Pikiranku cuma pokoknya tak masak Jawa, pokoknya yang ada rasa pedesnya atau rasa apanya gitu. Dengan waktu 2 menit tadi di dapur MasterChef, saya ngambil bawang putih, bawang merah, bawang bombay, karena saya akan membuat burger dengan saus kari hijau. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu kalian habis. Waktu memasak kalian adalah 60 menit. Saya ingatkan kembali bahwa pergunakan dengan baik dan pikirkan apa yang akan kalian buat, karena ini akan menentukan nasib kalian selanjutnya. Oke, waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Udah kepikiran pengen bikin yang sesuatu yang pokoknya nggak bau dan delicate dimakan, enak di mulut gitu, garing, crispy. Halo Ibu Niken, Ya, Chef Master Dina. sudah pernah memasak otak? Kalau otak sih biasanya di rumah digoreng aja ya. Digoreng Kalau aja? di Solo kan otak goreng tuh, Nah, cuman pakai telur aja biasanya. terus sekarang Ibu Niken mau buat apa? Rencananya sih mau bikin asam-asam. Biasanya kalau asam-asam saya pakai sumsum sapi yang panjang. Itu kan teksturnya mirip otak. Oke. Saya memasak nasi otak komplit. Otak sapi itu saya rebus, kemudian saya hancurkan, saya cincang. Saya coba buat 2 Ini kreasi. bikin apa? Rencananya sih bakso, Bakso otak. iya bakso otak, terus nanti dimasukin dalam tomat, dikukus. Oh, Nanti oke. kuahnya itu kayak kuah pindang gitu, jadi semuanya dirajang bumbunya. Bumbu sederhana, nanti akan seperti kare pedas. Terus otaknya akan saya goreng pakai tepung pangku, dalamnya ada cincangan paprika. Saya lihat Teguh, sekarang dia akan bikin kayak otak ditepungin dengan tepung panir, kemudian ada bell pepper kayak paprikanya gitu.
Nah, kemudian nanti dia akan ngasih saus dari itunya, dari otaknya juga. Kayaknya emang paling aman tuh semuanya tuh emang menggunakan tepung roti atau tepung. Kalau digoreng kayaknya banyak sekali yang menggunakan cara itu atau membuatnya dengan gulai. Nah, saya ngeliat tadi itu si Vero itu seperti mau buat crepes. Dalamnya isi otak yang udah direbus, terus pakai hollandaise sauce. Otak direbus. Direbus sama dia, dipotong-potong tipis, dimasukin dalam crepnya sama sayur-sayuran di saute. Nah, menurut kamu nggak akan gedean pancinya? Bisa gitu kamu? Bisa, seiring waktu berubah. Jadi pengen bikin sesuatu yang bisa di hold aja, yang di wrap gitu, dibungkus, terus kasihin sayuran sebagai elemen tambahan aja. Sudah setengah perjalanan, waktu kalian tinggal 30 menit lagi. Pastikan otak sapi kalian semuanya harus matang ya. Kalau enggak, tidak ada yang bisa dinilai di dalam hidangannya. Rasain sebelum dihidangkan kepada kita. Udah jalan-jalan, kita melihat beberapa orang. Ada yang go tradisional, ada yang mau berinovasi. Seperti Ingrid akan berinovasi. Kira-kira kamu masak apa? Rencananya sih saya masak mini snacks, jadi ada lumpia kecil, samosa, terusnya ada yang kayak tempe sedikit gitu dalamnya otak, dan dengan vlog sauce, garlic sauce. Dengan garlic sauce. Jadi dia snack ya? Appetizer atau snack berupa semacam lumpia dengan sauce. Sangat menarik. Pakai yogurt? Campur sedikit. Oke. Yogurtnya nanti di dalam lumpianya atau sebagai sauce? Sebagai sauce. Sebagai sauce. Hari ini aku akan memberikan Chef Master otaknya digoreng pakai breadcrumbs yang udah bumbui dengan otak tepung panir gitu. Iya, yang pakai banyak rempah-rempah sama itu, jadi ada rasanya. Terus habis itu sama mashed potato-nya itu berasa garlic. Sama cream sauce di side-nya, nanti itu di sekitarnya cream sauce-nya itu cheese tapi pedes juga, jadi pakai cabai dia. Kalau Lucky mencoba juga membuat fusion kayaknya agak sedikit lagi ya. Lagi. Jadi otak dengan kentang mash, kemudian sausnya cream and cheese. Saya bilang hati-hati karena itu bisa menjadi satu hal yang akan berbalik ya, karena rasa itu kan jadi terlalu enak kalau saya bilang. Pastikan ini adalah masakan Anda yang teristimewa. Pastikan rasa, pastikan penampilan yang terbaik. Dua menit terakhir. Ayo kerja dengan cepat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop!